Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semua, bersama aku Silva Izatil Aslihah. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Bagaimana Membangun Personal Branding, yang bersumber dari YouTube Sherly Annivita Rahmi, yang berjudul 3 tips membangun personal branding. Pernah gak sih kalian kepikiran bagaimana orang mengenal kita? Contohnya, kita sebagai seorang penulis, kita sebagai seorang jurnalis, kita sebagai seorang konten kreator, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bingung mulainya dari mana? Ikuti terus videoku kali ini yang akan membahas tentang personal branding. Apa sih sebenarnya personal branding? Personal branding adalah seni membentuk perspektif orang lain terhadap kita. Sebelum membahas selanjutnya, aku punya definisi apa itu personal branding. Yaitu menurut Caroline Castrillon, personal branding adalah sebuah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Nah, menurutnya, personal branding membantu kita ngasih tahu ke orang lain siapa kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, bahwa personal branding ini mengandung konsekuensi, bahkan kita harus mampu menunjukkan keterampilan itu secara profesional di hadapan audiens atau orang lain. Kita dapat menyimpulkan bahwa personal branding itu bukan fake, kebodohan, dan beda dengan pencitraan. Bagaimana kita memilih sebagai identitas kita. Dan apabila kita melakukan secara konsisten, pikiran publik kita adalah sesuai dengan identitas apa yang kita tunjukkan. Personal branding itu proses, bukan hasil akhir. Selanjutnya nih teman-teman, ada 3 tips membangun personal branding. Tips yang pertama, orisinalitas. Dari banyaknya penulis, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dari banyaknya pendakwah, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dari banyaknya konten kreator, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dan dari jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia, apa yang membuat teman-teman berbeda? Pernyataan ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab saat kita memulai personal branding kita. Kita bisa menambal kelebihan-kelebihan kita sehingga muncul identitas baru yang mungkin belum ada orang yang mengisi slot tersebut. Kalaupun jika ada, mungkin belum banyak orangnya. Yang perlu kita perhatikan adalah orang melihat kita itu apa, seperti apa yang disukai oleh orang-orang, dan memulai sulam tambal mencocokkannya. Tips yang kedua, hasilkan karya dan konsisten. Teman-teman, yang mahal dari karya itu eksekusinya ya. Hanya mereka yang berani mengambil resiko lebih yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Jika teman-teman udah tahu nih kelebihannya apa, yuk segera untuk menghasilkan karya. Tak ada yang sempurna, tapi kita bisa dengan pelan-pelan untuk menyempurnakannya. Dalam membuat konten contohnya, teman-teman bisa membuat konten 1 konten, 2 konten, dan teman-teman bisa langsung mengevaluasi, mempelajari, dan melakukannya dengan konsisten. Saat lelah, istirahatlah, jangan menyerah. Tips yang ketiga, jadilah yang ahli dan tunjukkan itu. Untuk menjadi ahli, harus melakukan pengulangan dengan jam tertentu. Udah banyak teori yang mengatakan 10.000 jam terbang. Ulangi skill 10.000 jam terbang, maka kita akan ahli dengan sendirinya dalam bidang tersebut. Dan pada akhirnya, personal branding bisa dibuat dan bisa diganti loh teman-teman. Selesaikan masalah sosial di sekeliling kita, di organisasi kita, di wilayah kita, bahkan di negara kita. Maka dengan sendirinya perspektif publik itu bakal terbentuk, ada atau tidak adanya kita ke depannya.
Itu dia teman-teman 3 tips membangun personal branding. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you, bye-bye.